Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tasawuf akhlaki. Sebelum lanjut dalam materinya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Joko Sudihartono, NPM 1901010041 dengan nomor urut 051. Selanjutnya, dalam pembahasan kali ini saya dibantu dengan ketiga teman saya dengan nomor urut 052, 053, 054. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Sebelum itu, kita harus tahu kenapa sih kita harus mengetahui tasawuf akhlaki tersebut? Mengapa kita harus mempelajarinya? Seperti kita ketahui, akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, bukan anak muda juga, anak-anak kecil, ya terkadang orang-orang dewasa juga, itu kebanyakan memiliki akhlak yang jelek atau akhlak mazmumah. Maka dari itu kita perlu mempelajari akhlak baik seperti yang dicontohkan kepada Rasulullah itu sangatlah menjunjung, sangatlah berperilaku akhlak baik. Contohnya, Nabi Muhammad selalu hormat kepada orang tua, tidak pernah mencela. Walaupun Nabi Muhammad itu dicela, dihina, tapi Nabi Muhammad gak pernah membalas dengan keburukan. Itulah kita harus mencontoh sikap-sikap Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memberi contoh, memberitahu kepada anak-anak zaman sekarang supaya dapat berperilaku seperti Rasulullah SAW? Ya, salah satunya dengan ini, kita membuat jurnal, membuat artikel supaya anak-anak muda membaca dan dapat memahaminya. Selanjutnya kita harus tahu apa itu tasawuf. Tasawuf adalah cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah atau mengkosongkan dirinya. Setelah terhindar dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang Allah, maka dari itu kita harus mengisi kekosongan hati itu dengan berbagai cara. Banyak sebenarnya untuk mengisi kekosongan tersebut. Setelah hati terhindar dari perbuatan tercela, setelah kosong dari perbuatan yang buruk, maka kita harus mengisi perbuatan tersebut dengan perbuatan yang baik-baik. Contohnya kita bersolawat, mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW, beribadah seperti sholat, sedekah, dan banyak lagi. Nah, itulah dapat kita simpulkan bahwasanya yang saya omongin tadi bisa dikatakan tasawuf, karena tasawuf tersebut adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, untuk lebih baik untuk melengkapi tasawuf tersebut, hendaknya kita kombinasikan dengan akhlak baik. Maka dari itu, di sini saya akan membahas juga akhlak. Karena kenapa? Ya sesuai dengan judul, yaitu tasawuf akhlaki. Seperti saya bilang tadi, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak baik, yaitu akhlak mahmudah, dan akhlak tercela, yaitu akhlak mazmumah. Nah, dari semua uraian tadi yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwasanya tasawuf akhlaki itu adalah cara seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengosongkan dirinya serta menggunakan akhlak-akhlak yang baik. Maksudnya, dalam kita melakukan perbuatan tasawuf itu harus terdapat akhlak, tentunya akhlak baik. Karena tasawuf akhlaki ini merupakan salah satu tasawuf yang bertujuan untuk memperbaiki akhlak, mewujudkan manusia yang berpengetahuan serta mencari hakikat kebenaran.
Dan tasawuf ini juga bertujuan untuk mewujudkan akhlak yang mulia dari para sufi serta menghindari akhlak yang buruk. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman saya akan melanjutkan pembahasan kali ini tentang macam-macam sistem pembinaan, terus karakteristik tasawuf akhlaki, dan yang terakhir tokoh-tokoh tasawuf dan ajarannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan dari mulut saya mohon maaf, dan saya persilakan untuk teman-teman saya melanjutkan pembahasan kali ini. Baik, saya Lisa Ambarwati, NPM 1901011087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Joko, yaitu macam-macam sistem pembinaan. Dalam tasawuf ada beberapa macam sistem pembinaan. Yang pertama, takhalli adalah langkah pertama yang harus diambil dengan mencoba mengosongkan diri dari sikap ketergantungan pada manfaat kehidupan duniawi, dengan menjauhkan diri dari sifat yang berlebihan terhadap hawa nafsu. Jika kita bisa menahan diri kita dari hawa nafsu, maka kita akan terhindar dari sifat tercela dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang kedua ada tahalli, merupakan langkah kedua dengan menghiasi diri dengan cara membiasakan diri dengan sifat-sifat yang baik, berjalan sesuai ketentuan agama, baik jasmani maupun rohani. Kita sebagai umat muslim harus menjalani kehidupan dengan ketentuan yang diajarkan oleh agama, baik kewajiban yang bersifat formal seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Dalam hal ini tahalli dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada tobat, yaitu suatu rasa penyesalan dalam hati dengan sungguh-sungguh yang disertai dengan memohon ampun kepada Allah serta meninggalkan perbuatan yang tercela. Yang kedua, cemas dan harap. Menurut Al-Basri, maksud dari rasa cemas yaitu adalah suatu rasa yang ada dikarenakan kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menimbulkan rasa takut yang berlebihan jika Allah marah kepada kita, dan berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zuhud. Menurut pandangan tokoh yang merusak akhlak karena urusan hawa nafsu terhadap duniawi. Zuhud merupakan suatu sifat yang berkeinginan untuk melepaskan diri dari hawa nafsu terhadap duniawi. Selanjutnya, al-faqr adalah suatu sifat merasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merasa cukup dan tidak menuntut banyak atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-sabr adalah suatu sifat yang mana kita sebagai manusia menanamkan pendirian yang kokoh, selalu sabar, serta siap menghadapi cobaan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ridho adalah merupakan suatu sikap menerima dengan lapang dada atas apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada muraqabah, yaitu suatu sifat mawas diri dan kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang membuat kita takut untuk melakukan perbuatan dosa. Kemudian pembinaan yang terakhir yaitu tajalli, merupakan tahapan yang dapat ditempuh ketika setelah melalui tahapan takhalli dan tahalli. Rangkaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase tajalli. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya dari nomor urut 051 052. Sebelum saya
menjelaskan materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lufiana Latifatul Hidayah, NPM 1901011090 dengan nomor urut 053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik tasawuf. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, kita harus tahu dulu apa itu karakteristik tasawuf dan akhlaki. Saya akan menjelaskan karakteristik terdahulu. Karakteristik adalah fitur pembeda antara seseorang dengan sesuatu, sedangkan tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan tentang kebersihan, pendalaman, dan mensucikan jiwa atau rohani dari sikap-sikap yang tercela. Sedangkan akhlaki adalah perbuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik perbuatan terpuji seperti mahmudah ataupun perbuatan tercela seperti mazmumah. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik tasawuf akhlaki. Apa sih itu karakteristik tasawuf akhlaki? Karakteristik tasawuf akhlaki adalah melandaskan diri pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidupnya. Contohnya adalah sholat. Sholat adalah suatu perbuatan atau ungkapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan di situ sudah dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran. Sedangkan as-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber pada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ungkapan, perbuatan, dan penetapan. Contohnya, kita melaksanakan sholat duha, zikir setiap pagi dan sore, bersedekah, puasa Senin dan Kamis, salat Jumat, salat jamaah tepat waktu, istighfar minimal 10 kali, dan lain-lain. Dan selanjutnya tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan-ungkapan syahad. Maksudnya adalah tasawuf ini tidak mengajarkan menggunakan terminologi yang dapat mempengaruhi para filosofi Islam, aliran Islami, Syariah, Ikhwan, Asyafa, dan lain-lain. Dan metode ini sangat menjauhkan dari ketuhanan Aristoteles. Yang selanjutnya adalah lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Maksudnya di sini adalah hubungan antara yang pencipta dan yang diciptakan bukanlah salah satu persamaan, melainkan dalam bentuk lain. Yang selanjutnya, kesinambungan antara hakikat dengan syariat. Maksudnya di sini adalah keterkaitan antara tasawuf sebagai objek batiniah, sedangkan fikih sebagai aspek kelahirannya. Yang kelima adalah lebih berkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara riyadhah, melatih mental dan melangkah seperti
tajalli, dan tahalli. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Yurniawati, NPM 1901111094 dengan nomor urut 054. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh tasawuf akhlaki beserta pengertian ajarannya. Yang pertama yaitu Hasan al-Basri. Nama lengkapnya adalah Said al-Yasar bin Yashur, adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in pada saat itu. Ia dilahirkan di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada bulan Rajab pada tanggal 10 pada tahun 110 Hijriah. Berikut merupakan ajaran-ajaran tasawufnya. Yang pertama yaitu memiliki rasa takut untuk menenteramkan hati. Yang kedua, dunia adalah tempat yang sesaat dan penuh dengan kepalsuan. Yang ketiga, memperbanyak tafakur diri dan mawas diri agar kita tetap berada dalam kebaikan. Yang keempat, memiliki kesadaran bahwa kita semua akan mati. Dan yang kelima yaitu keadaan suka dan duka memiliki pengaruh terhadap amalan kita yang akan kita lakukan. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu adalah Al-Muhashibi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Al-Harith bin Ash'ad Al-Bashri Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan di Basra, Irak pada tahun 165 Hijriah dan meninggal di Irak pula. Beliau merupakan sufi yang menguasai di bidang tasawuf, hadis, dan fikih. Ajaran-ajaran tasawufnya itu berupa ma'rifat, yaitu memiliki rasa takut kepada Allah, karena dengan memiliki rasa takut kepada Allah itu menjadikan diri untuk melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi yang buruk. Yang selanjutnya haud dan raja bisa dibilang sempurna apabila berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu Al-Kushairi. Beliau merupakan sufi pada abad ke-5 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Hawazin. Ia lahir pada tahun 376 Hijriah di Istiwa. Berikut merupakan ajaran-ajaran tasawufnya, yaitu yang pertama mengembalikan tasawuf ke landasan Ahlus Sunnah. Yang kedua yaitu kesehatan batin. Selain itu, bahwasanya kesehatan batin itu lebih baik dan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami tentang tasawuf akhlaki. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.